Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Perkenalkan, nama saya Nadia Azahra dengan NIM 20123231 kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin, SPD, MSc, ED. Baik, selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi di dunia pendidikan Indonesia. Topik ini sangat relevan karena teknologi kini memainkan peran besar dalam mengubah cara kita belajar dan mengajar. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Di Indonesia pun perubahan ini mulai terasa dari cara guru mengajar, siswa belajar, hingga bagaimana administrasi sekolah dilakukan. Presentasi ini akan membahas perkembangan tersebut dari waktu ke waktu, manfaat yang akan kita rasakan, tantangan yang akan kita hadapi, dan arah ke depannya. Materi pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai sejarah singkat perkembangan teknologi informasi di pendidikan. Awalnya, penggunaan teknologi di sekolah masih terbatas pada komputer dasar. Tetapi sekitar tahun 2000-an, akses internet mulai diperkenalkan, meskipun belum merata. Lalu, pada tahun 2010-an, platform e-learning mulai dikenal. Dan pada tahun 2020, sejak pandemi COVID-19, hampir semua institusi pendidikan dipaksa beralih ke sistem daring untuk mempercepat digitalisasi secara signifikan. Selanjutnya di materi kedua yang akan saya bahas yaitu teknologi yang digunakan di dunia pendidikan. Saat ini berbagai teknologi telah digunakan dalam pendidikan seperti LMS, contohnya Google Classroom dan Moodle, media interaktif seperti Kahoot dan Quizizz, serta video conference seperti Zoom dan Google Meet. Selain itu banyak juga aplikasi lokal seperti Ruang Guru dan Zenius yang semakin populer di kalangan pelajar. Nah, jadi aplikasi-aplikasi inilah yang akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas secara online. Selanjutnya, di dalam teknologi informasi dunia pendidikan ini terdapat juga dampak positif. Pertama, akses belajar lebih luas dan fleksibel. Kedua, pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Ketiga, guru dan siswa dapat mengakses sumber belajar global. Keempat, efisiensi dalam administrasi dan evaluasi pendidikan. So, teknologi membuat pembelajaran lebih mudah dipahami dan bisa diakses dari mana saja. Materi bisa dikemas lebih menarik dan interaktif, serta siswa bisa belajar sesuai dengan ritme masing-masing. Dan guru pun juga lebih mudah melakukan evaluasi dan menyampaikan materi secara sistematis. Di sini tidak hanya terdapat dampak positif saja, tetapi juga ada tantangan penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, kesenjangan akses internet antara daerah kota dan desa. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan perangkat. Ketiga, kurangnya pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Keempat, isu keamanan data dan etika digital. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia menikmati kemudahan teknologi informasi ini. Masih banyak daerah yang sulit mengakses internet atau belum memiliki perangkat digital yang memadai. Selain itu, banyak guru dan siswa yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi dengan maksimal. Materi selanjutnya yaitu upaya dan inovasi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan program Merdeka Belajar dan Sekolah Digital, pelatihan guru berbasis teknologi informasi, contohnya guru penggerak PPPK. Peningkatan akses internet melalui Palaparing, kolaborasi dengan startup dan platform pendidikan digital. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya teknologi informasi dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, untuk mengatur dan mendorong perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan. Pertama, Permendikbud nomor 45 tahun 2019 tentang sekolah digital. Kedua, roadmap digitalisasi pendidikan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan hingga 2025. Ketiga, sistem data pendidikan nasional atau Dapodik, yaitu platform digital nasional untuk mempermudah pengelolaan data sekolah secara terpusat dan transparan. Kemudian materi terakhir yaitu masa depan teknologi pendidikan di Indonesia.
Kedepan, kita akan melihat pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti penggunaan AI dan Big Data dalam personalisasi pembelajaran, virtual reality dan augmented reality dalam simulasi, ekspansi pembelajaran hibrida, dan fokus pada inklusivitas dan pemerataan akses teknologi. Seiring kemajuan pesat dalam bidang teknologi, masa depan dunia pendidikan di Indonesia diprediksi akan semakin bergantung pada integrasi teknologi informasi yang lebih dalam, canggih, dan menyeluruh. Teknologi tidak hanya akan menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi akan menjadi elemen utama dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif. Nah, dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan di Indonesia, menjadikan proses belajar lebih fleksibel dan interaktif. Meskipun membuka banyak peluang, tantangan seperti kesenjangan akses dan kesiapan tenaga pendidik masih perlu diatasi. Dengan kolaborasi semua pihak, teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan di masa depan. Saya sebagai pengguna teknologi informasi dalam pendidikan, harapan saya ke depan sebenarnya cukup sederhana, namun penting. Saya menginginkan agar teknologi benar-benar bisa dimanfaatkan secara merata oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang tinggal di kota besar atau memiliki fasilitas lengkap. Saya ingin melihat anak-anak di pelosok negeri juga bisa belajar dengan akses yang sama seperti anak-anak di pusat kota, tanpa harus terganggu oleh lemahnya sinyal atau ketiadaan perangkat. Saya juga berharap bahwa teknologi tidak hanya digunakan sebagai formalitas atau sekedar ikut tren, tetapi benar-benar membantu proses belajar menjadi lebih mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Oke, segitu dulu presentasi dari saya. Semoga nggak bikin ngantuk ya. And finally, thanks for watching. Kapan-kapan lagi.